Ban ini bicara tentang radikalisme dan kemudian Mbah Sahnas bicara tentang parentingnya. Nah itu kan lebih pas saya kira gitu ya. Oke, kalau begitu kita langsung ke virtual dan barangkali di virtual ada yang akan juga memberikan beberapa pendapat untuk kemudian diadres kepada keempat orang ini. Dan yang pertama saya berikan waktu ke siapa nih? Mas Hamzah Abdullah atau Ustadz Hamzah Abdullah ya. Ustadz Hamzah Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari mana nih, Pak Ustadz? Saya Haji Syahari. Malaysia, Haji Syahari ya. Oh, Haji Syahari, iya. Yang dari Malaysia. Iya. Iya, silakan, Haji Syahari. Jadi apa buah butirnya malam ini untuk dibicarakan? Apa buah butirnya malam ini untuk dibicarakan? Apa oleh orang Kuala Lumpur? Intisarinya begitu ya? Iya. Intisari yang dibicarakan malam hari ini. Iya, malam hari kita bicara tentang radikalisme dalam Islam, tapi dalam konteks sejarahnya itu. Cik Syahari ya, yang kita bicarakan. Saya sudah faham. Iya. Ingin bertanya sekali lagi. Iya. Silakan. Baik. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kali kedua pada malam ini. Iya. Bagi saya tentang radikal di dalam berpolitik sudah diperjelaskan oleh sahabat kita tadi. Yeah. Pada malam ini mari kita pandang kepada radikal dalam beragama. Dalam agama juga ada radikalnya. Ya. Radikal ini menimbulkan teroris juga kepada agama. Contohnya orang Syiah menyalahkan Wahabi, Wahabi menyalahkan Sunni, Sunni menyalahkan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi di sini timbul perbalahan, perkelahian, pemusuhan, bunuh-membunuh. Jadi ini pun juga dipanggil teroris. Timbulnya radikal dalam beragama. Ahli Sunnah wal Jamaah mengata Wahabi salah. Wahabi mengatakan Ahli Sunnah wal Jamaah salah. Syiah pun begitu, Sunni pun begitulah. Baik Mu'tazilah pun begitu, sana untuk orang sana, masjid ini untuk orang sini. Orang sini tak boleh pergi sembahyang ke masjid sana. Iya, betul. Perkelahian, pergaduhan. Jadi apa masalahnya? Jadi begini Buya, ada satu cerita. Empat orang buta nak mengenal gajah. Iya. Cerita. 4 orang buta nak mengenal gajah. Satu orang dapat di gadingnya mengata gajah semacam lembing, semacam keris. Lembing. Satu orang dapat pada ekornya mengatakan gajah macam tali. Pecut. Satu lagi di perut mengatakan gajah macam tempayan. Apa tu? Satu lagi di telinga mengatakan gajah macam tampi beras, tampi padi. Sampah. Tambah kalau di sana. Jadi bergaduhlah masing-masing 4 ini. Mengaku kawan tu benar, kawan ini benar. Tiba-tiba berhenti di sepohon kayu yang besar. Lalu salah seorang
terkena ranting yang jatuh. Lalu mengatakan, kenapa kau pukul aku? Masing-masing mengatakan kau pukul, jadi berantakanlah keempat-empat. Kerana apa? Kerana orang buta. Tapi bagi orang yang celik, bagi orang yang melihat, ya gading pun gajah, perut pun gajah, ekor pun gajah. Jadi tidak ada perbalahan. Semuanya benar. Tidak adalah timbul radikal, tidak adalah timbul teroris. Semuanya benar. Syariat benar, tarikat benar, hakikat benar, makrifat pun benar. Ayam memanggil anaknya makan dengan berbunyi kek 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 kek. Datang anaknya makan. Itik panggil anaknya makan dengan bahasa dia. Kambing bek panggil anaknya makan. Datang anaknya makan. Harimau panggil anaknya makan. Jadi masing-masing benar. Harimau masakan nak berbunyi suara kambing. Tak datang lah dia. Jadi kita di dalam beragama, dalam berpolitik, jangan bergaduh. Ya, semuanya benar. Kambing benar dengan cara dia. Harimau benar dengan cara dia. Jadi inilah baru timbulnya cinta. Ya. Cinta ini kita ini Buya, kita bergaduh dengan ilmu yang kita tak tahu. Kita kebanyakan baik di Indonesia, di Malaysia bergaduh dengan ilmu yang kita tak tahu. Ya. Syariat mengatakan makrifat salah. Ya, bercakap makrifat saja salah. Kerana apa? Kerana mereka belum tahu. Belum belajar. Belum menyelami. Cuba kita menyelami. Jadi semuanya benar. Jadi pada malam ini Buya, saya secara peribadi sudah 2 kali kita berjumpa di alam ini. Saya tahu Buya orang yang makrifat. Ya. Jadi kalau boleh Buya, bagaimana ingin mencetuskan kecintaan ya, supaya tidak ada bergaduh, tidak ada tuduh menuduh. Ya. Apa kata Buya? Ya. Apa nak menyelesaikan masalah ini macam mana? Ya. Okey. Silakan. Ya. Terima kasih. Ya. Buya menghindari bergaduh ini. Seperti apa nih Buya? Iya. Silakan Ini Buya. bahasa Kelantan itu mungkin kalau bercakap dengan bahasa Kelantan kalian nggak ada yang paham. Nggak ada. Ya, jadi Bergaduh bahasa Kelantan nanti. itu bahasanya saya banyak Kelantan banyak. Iya. Ya. Jadi banyak di kalimatnya itu menjadi dipotong separuh-separuh. Iya. Empek. Jadi kita tanya, kamu mau pergi mana? Jadi dikatakannya tak gina, tak gina itu artinya mau pergi kemana? Itu bahasa Kelantan begitu. Begitu kira ya. Ya sebal nak klik gitu ya. Kalau pulang itu klik itu pulang balik itu. Bahasa Kelantan gitu. Jadi saya sangat setuju sekali dengan Pak Sahari. Ibaratnya 4 orang buta meraba gajah seperti itu. Ini memang saya mendapat bocoran dari nota keberatan para malaikat ketika disuruh bersujud kepada Adam. Malaikat menyampaikan nota keberatan. Kalau iblis menolak keras, kalau malaikat membuat nota keberatan. Ini arsipnya ada dalam Al-Quran. Begini kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu nota keberatan malaikat ketika disuruh bersujud kepada Adam. Yang artinya, untuk apa wahai Tuhan aku harus bersujud kepada Adam?
Untuk apa engkau bikin Adam, bikin manusia yang nantinya akan membuat kerusakan di bumi ini dan akan membanjirkan darah. Itu sudah diprediksi oleh malaikat sebelum kita lahir. Ya, dulu di zaman sebelum waktu Adam baru dijadikan, malaikat sudah memprediksi akan terjadi kerusakan-kerusakan. Manusia membuat kerusakan dan manusia banjir darah. Atajalu fiha man yufsidu fiha, buat kerusakan di bumi, wa yasfiku dima, dan banjir darah. Jadi malaikat sudah memprediksi nanti di masyarakat manusia dunia akan terjadi tindak kekerasan, peperangan, banjir darah. Itu prediksinya ternyata tidak salah kan? Iya, karena malaikat yang melihat. Nah, mengapa demikian? Ya karena sesungguhnya bahwa hal ini terjadi, kita harus melihatnya sebagai satu dinamika kehidupan yang tidak bisa dihindari. Karena yang membuat iblis juga manusia, yang bikin malaikat juga, ya, yang bikin iblis adalah Tuhan, yang membuat malaikat juga Tuhan, yang membuat Adam juga Tuhan, semuanya Tuhan. Jadi ada satu grand design bahwa di dunia ini ya itulah namanya kehidupan. Plus minus, positif, negatif, hak dan batil itu harus selalu berdampingan. Jadi kalau di dunia ini tidak ada kejahatan, berarti selesai. Kiamatlah ada namanya. Demikian juga kalau dunia jahat semua, nggak ada kebaikan, ya juga kiamat dunia. Jadi selagi kejahatan dan hak dan batil masih dalam bertarung, insya Allah kehidupan masih berlanjut. Karena tanpa ada kejahatan, kita tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kalau seandainya kulit kita ini hitam semuanya, ya kan? Apa yang terjadi? Kita tidak bisa membedakan mana kulit yang baik, mana kulit yang putih, mana yang kuning. Jadi itu semuanya perbedaan-perbedaan ini harus kita terima sebagai sunatullah, sebagai bukti kebesaran Tuhan yang ingin menunjukkan kehebatannya. Wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum. Beda bahasa. Orang Kelantan bilangnya bahasanya ya berbeda dengan bahasa Indonesia. Singapura mungkin berbeda lagi. Padang sama Jakarta mungkin berbeda lagi. Ya, kita satu desa saja itu sudah berbeda. Hanya beda jembatan saja, beda sungai sudah berbeda bahasanya. Nah, jadi ada hak, ada batil. Agama juga dibikin bermacam-macam agama. Jadi kita jangan beranggapan bahwa kita bisa mempersatukan persepsi sehingga semuanya sama dan tidak ada pertengkaran. Pertengkaran pasti akan terjadi selama di dunia ini. Ini adalah sunatullah hukum alam. Jadi pluralitas itu adalah sebagai suatu keniscayaan tidak bisa dihindari. Jadi kita harus menerima bahwa pluralitas kemajemukan itu adalah sunatullah yang harus kita terima. Makanya kita juga jangan mengklaim aku paling benar. Tolong berikan kesempatan orang lain pun juga bisa benar. Benar. Nah seperti itu. Sehingga kita kembali lagi cerita gajah dipegang oleh 4 orang buta itu sama Al-Quran itu ibaratnya seperti gajah. Contoh saja kan gitu. Ketika Nabi meninggal dunia, Al-Quran hanya baru terdiri dari 15 huruf. Di mana ba, ta, sa, ya, na sama seperti perahu bentuknya. Jim, ha, kha sama seperti orang ruku. Ya, sod, dot, to, do, ain, rin, fa, qaf, ya kan? Itu semuanya bayangkan. Dan nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya. Dan juga tidak di atas kertas, tidak pakai pulpen, pakai pahat. Di pelepah-pelepah korma, di batu-batu pakai pahat. Karena orang Arab belum mengenal pulpen, belum punya kertas. Itulah sebabnya maka tulisan Arab itu kenapa ditulisnya dari kanan ke kiri. Karena mereka dulu menulisnya dengan pahat. Coba bayangkan Pak Kiai ya sehari kalau orang Arab menulisnya dari kiri ke kanan, bagaimana dia pegang pahatnya? Akan memukul kepalanya sendiri ya gitu. Makanya itu. Nah, sehingga Al-Qur'an yang
asli seperti itu. Yang sekarang ada harokatnya, ada titiknya, ada tanda air. Itu kan usaha disempurnakan oleh para ulama yang datang setelah itu. Ya, ada tajwidnya, ya. Kemudian juga cara membacanya juga seperti kita di sini di Indonesia ini banyak sekali madrasah-madrasah yang belajar untuk makharijul huruf itu luar biasa hebatnya. Sampai namanya tasyaddud ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Saya tidak yakin Nabi Muhammad bacanya seperti itu kok. Pasti kan, masa begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya kira nggak begitu kok bacanya. Ya, lancar-lancar saja bacanya kan gitu. Nah, itulah sebabnya ketika Nabi masih hidup, para sahabat tidak banyak tanya, hanya sekali-kali 2 kali lah. Ya Rasulullah, maknanya apa ini? Ikhla'na alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Apa makna tuwa ya Rasulullah? Nabi hanya menerangkan beberapa kata yang asing bagi orang Arab. Tetapi Nabi selama hidupnya tidak pernah menafsirkan Al-Quran. Nggak ada tafsir Nabi. Tafsir itu adalah juga bukan sahabat besar, itu tabi'in. Ya, mulai tafsir itu sudah mulai abad ke-4, abad ke-5. Nah, sehingga mereka tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak mengalami zaman Rasulullah, mereka menerima mushaf yang sudah diseragamkan oleh Khalifah Utsman bin Affan, yang sampai sekarang saya juga tidak pernah mendapatkan manuskrip asli sampai sekarang. Kemudian juga turunnya Al-Quran secara urutan juga tidak kita temukan. Andaikan Al-Quran itu ada catatan turun ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, setelah itu apa terus sampai mungkin kita akan bisa membedah banyak masalah. Nah, jadi sehingga 4 orang buta memegang gajah itu sama dengan para mufassirin memegang Al-Quran. Masing-masing melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga orang yang akidahnya Mu'tazilah akan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan streamline akidah Mu'tazilah. Ahli Sunnah wal Jamaah akan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan aliran paham Ahli Sunnah wal Jamaah. Orang Syiah juga begitu, Jabariyah begitu, Qadariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, semua akan ditarik dengan streamline akidahnya. Itulah makanya selagi mereka hanya melihat dari sudut pandang yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Sehingga Al-Quran adalah agama, tetapi tafsir itu hasil pikiran manusia. Kalau pikiran manusia, agama atau budaya? Nah, itulah persoalannya. Jadi yang dipertengkarkan itu sebenarnya bukan agama, adalah budaya yang dipertengkarkan itu. Saya kasih gambaran seperti ini, bisa didekatkan. Ini ketika kita beragama masih pada lingkaran syariat, kita akan bertengkar. Iya, Imam Syafi'i dalam majelis taklimnya dia menyalahkan Imam Malik. Beliau mengatakan bahwa Malik adalah manusia, saya manusia. Saya bisa salah, Malik juga bisa salah. Di dalam majelis taklim ada murid-muridnya Imam Maliki yang fanatik dengan Imam Maliki. Dia marah, imamnya disalahkan tuh. Begitu pulang dihadang, dipukulin sampai mati. Sakit beberapa bulan terus meninggal karena luka-luka. Itu tragis kan kesalahannya. Jadi syariah masih bertengkar. Akidah apalagi saling bunuh-membunuh. Bicara akidah, sifat Tuhan, Al-Quran, sampai termasuk kelompok Khawarij ini, itu ada yang mengatakan bahwa surat Yusuf itu bukan Al-Quran, karena itu adalah novel istrinya, kisah tentang cinta. Itu, dan Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalam Allah, tapi makhluk yang diciptakan oleh Allah. Itulah kira-kira akidah. Akhlak juga sama, sangat relatif sekali.
Kalau di Malaysia ada orang duduk kakinya di atas meja mungkin bisa dimarahin orang kan. Tapi di Amerika enggak ada masalah. Orang duduk kakinya di atas juga. Nilai moralnya berbeda. Jadi ketika masih bicara syariat, kita masih bertengkar, akidah kita masih bertempur, akhlak kita masih berperang. Nah, kapan kita berhenti? Ketika kita masuk dalam wilayah cinta. Makanya yuk kita bawa Islam kepada cinta. Itulah sebabnya Wamima TV menyiarkan gelombang cinta. Terima kasih. Oke, iya.